hari ini saudara satu dulu. Satu dulu. Saya berdoa agar supaya semua peralatan ini diganti dengan yang baru. Ada iman saudaraku? Amin. Dan dalam bulan depan ini kiranya Tuhan sudah mendengar doa kita. Yang jelas saya minta kepada saudara agar supaya datang dan berdoa. Setiap hari Jumat kita doakan persoalan ini sehingga segera dapat kita menyediakan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya sendiri tidak mungkin mampu untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, tapi bersama kita jemaat Tuhan dan berdoa, pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Amin. Sebab itu hari Jumat mari kita berdoa bersama untuk masalah ini. Baik saudaraku, hari ini adalah Minggu tanggal 5 Maret 2023. Firman Tuhan berbicara kepada kita sekalian, hiduplah tanpa kepahitan. Belakang-belakang ini saudaraku, banyak sekali kepahitan merajalela di dalam kehidupan banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan. Sebab itu saudaraku, pada hari ini mari kita simak firman Tuhan ini dengan sungguh, menjadi satu awasan bagi kita agar supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat 21 dan 24. Dan sudah dapat, silakan kita berdiri bersama menghormati firman Tuhan dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika 1, 2, 3. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Lidahku juga menyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang menyediakan celakaku. Saudara, silakan duduk. Benar tidak ayatnya? salah. Salah. Kalau salah, saudara Joshua berdiri dan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit, Oh iya betul. dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika hatiku merasa pahit. Halo? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Hewan aku di dekatmu. Jadi saudaraku, Raja Daud, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Banyak orang yang menyakiti hatinya dia, terutama mertuanya sendiri, Raja Saul.
yang mengubur-ubur dia, mengejar-kejar dia untuk dibunuh. Sehingga seolah-olah hatinya tidak tenang. Saudaraku, akhirnya dia berkata, ketika hatiku merasa pahit. Adakah kepahitan di antara saudara? Semoga tidak ada. Amin. Dan dua pinggangku menusuk-nusuk. Rasanya aku dungu dan tidak mengerti. Hewan aku di dekatmu ya Tuhan. Dia merasa aku di hewan. Dia bilang dia di hewan, saudara. Jadi orang yang menyimpan sakit hati, hati-hati. Jangan simpan hati sakit. Apapun yang terjadi dalam diri kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan masih melindungi kita. Amin. Tetapi aku telah di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Tetapi aku telah di dekatmu ya Tuhan. Ini ungkapkan isi hati daripada Daud kepada Tuhan. Aku telah di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, orang yang betul-betul tidak menyimpan sakit hati dendam ini di dalam kehidupannya, dia akan diangkat oleh Allah di dalam kemuliaan Allah sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu, jauhkanlah dirimu dari sakit hati. Jauhkan. Apapun orang melakukan apapun kepada diri kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hakku, bukan hakmu. Haleluya. Kalau ada yang menyakiti engkau, ingat, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jika menyadari bahwa menjalankan hidup ini kita tidak sendiri, maka seberat apapun masalah, kesesakan atas penderitaan tidak akan memahitkan, memahitkan hati kita. Kita harus selalu ingat janjinya kepada kita. Sekali-kali Ia tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Sekali-kali Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ingat itu. Ibrani 13 ayat 5, coba Yusuf baca. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Pasal 13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Sekali-kali engkau tidak akan kekurangan. Amin. Ada yang kekurangan di sini? Halo? Ada Pak Pendeta? Banyak. Banyak Pak Pendeta. Tapi diam aja. Diam aja. Kalau kita hidup berterus terang, aduh susah terus. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Tuhan bilang engkau jadi kepala dan bukan ekor. Oh, luar biasa.
Oleh sebab itu, saudara, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saudaraku, ini akan menguatkan kita dan menghiburkan kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan kita atau membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Haleluya! Amin. Pengertian kita terlalu sempit. Kekuatan kita sangat lemah. Kebisaan kita sangat kecil. Kita tidak percaya. Setiap pagi, saudara, pada saat saya ke kantor, saya punya rekan kerja, dia menunggu saya, terutama asisten saya, seorang Buddha. Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Pendeta, walaupun saya ya di kantor itu bekerja juga. Pak Pendeta, Pak Direktur, padahal saya bukan direktur, saudara. Pak Direktur, kenapa? Kalau Bapak tidak ada, kita tidak bisa doa. Bapak harus pimpin doa sebelum kita mulai. Jadi setiap pagi pada saat saya tiba di kantor, Pak Pendeta, kita berdoa untuk kita mulai ya pekerjaan kita. Tiap pagi, saudara. Kita mau pulang, kita juga berdoa. Saudara, itu luar biasa. Seorang yang bukan seiman, tetapi dia justru punya satu kerinduan untuk tetap berdoa. Berdoa dan berdoa itu adalah sesuatu yang menjadi pilihan dia di dalam hidup ini. Dia katakan kalau saya tidak berdoa ke pendeta, ya saya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi puji syukur kepada Tuhan, dia tetap semangat dan tidak berdoa. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Raja Daud dia berkata, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Karena itu bangunlah persekutuan yang akrab karib dengan Tuhan. Kita selalu diingatkan bahwa Yesus selalu ada di pihak kita. Bahkan pernyataannya hingga berkesudahan. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Haleluya. Firman Tuhan itu dasar dan luar biasa. Janganlah simpan amarah. Janganlah simpan dendam. Janganlah simpan iri hati. Jangan simpan sakit hati. Itu membuat penyakit di dalam dirimu. Sebab itu, saudaraku, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, harus luas. Puji Tuhan, memiliki pandangan yang luas. Jangan sempit yang mengakibatkan merugikan diri sendiri. Ibrani 12 ayat 2, silakan dibaca. Situ dikatakan, silakan. Saudara Joshua, Ibrani 2 ayat 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tetap memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, Ibrani 12 ayat 2 ini menyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Haleluya.
Hari saudaraku, kalau kita menghadapi, hari seperti tadi ada kesaksian. Saudaraku, ada kesaksian yang menyatakan bahwa bagi kita tidak mampu menghadapi persoalan anak, tetapi Yesus bisa memampukan Anda untuk melakukan segalanya. Haleluya. Asal engkau punya iman yang teguh kepada Kristus, maka Ia membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita belum sempurna, tapi Tuhan akan menjadikan kita sempurna. Untuk apa? Untuk melakukan segala apapun yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, imanmu akan menghapus segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Sehingga kita menjadi terang dan garam bagi semua orang. Dan itu tujuan Yesus bagi setiap kehidupan kita orang yang percaya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, sebab pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Pencobaan biasa. Apapun yang kita hadapi dalam tugas dan pekerjaan kita, seolah-olah satu beban yang berat. Tidak. 1 Korintus 10 ayat 13 itu berkata, sebab pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Luar biasa. Di kantor saya bicara sama pemilik perusahaan, saya bilang, saya sudah capek. Saya sudah tua dan saya sudah capek. You butuh orang bantu, terserah. Kalau ada yang ada orang yang bisa bantu, silakan. Dan akhirnya mereka cari asisten saya. Mereka cari asisten saya dan sekarang saya cuma tinggal duduk. Asisten yang kerja segalanya. Saya tinggal perintah, saudara. Seperti bos saya di kantor. Saudaraku, engkau dan saya punya kuasa, punya power yang kuat untuk melakukan segala perkara yang ajaib dan besar. Karena di dalam dirimu ada Yesus yang melakukannya bagi hidupmu. Haleluya. Untuk itu kita nggak usah takut, saudara. Nggak usah gentar menghadapi apapun juga. Iblis pun dia gemetar menghadapi kita. Asalkan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka iblis pun gemetar kalau dia berhadapan dengan kita. Saudara, kita lihat lagi kepahitan sama sekali tidak akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ia akan merusak dan menghancurkan kita. Saudaraku, kepahitan di dalam hidupmu, kalau engkau masih simpan kepahitan di dalam dirimu, sama sekali tidak membawa dampak positif dalam hidup kita. Sebaliknya, ia akan merusak dan menghancurkan hidup kita. Saudaraku, selama kita hidup di dalam kepahitan,
berarti kita belum sepenuhnya hidup sebagai manusia baru. Belum. Ini pelajaran yang betul-betul kita harus pahami. Setiap kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Selama kita hidup di dalam kepahitan, berarti kita belum sepenuh hidup sebagai manusia baru. Firman Tuhan katakan, setelah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, engkau dibaptis menjadi baptisan, engkau dibaptis, maka kehidupan lamamu dikubur dan bangkit dari kehidupan yang baru. Saudara, tetapi masih simpan iri hati, masih simpan dendam, masih simpan juga ya kepahitan di dalam hidupmu kepada seorang, engkau belum lahir baru. Engkau belum menjadi manusia baru. Dan itu pasti dipertanyakan. Dengan catatan, engkau masih ya Kristen bayi. Engkau masih ya punya iman bayi yang hanya terus mau diperhatikan terus dan tidak dapat mandiri. Tuhan mau agar supaya kita dewasa dan mandiri untuk kita dapat mengayomi orang lain juga untuk menjadi dewasa dan mandiri. Haleluya. Masihkah kita mengenakan manusia baru? Bukankah setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan baru? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Yang baru sudah datang di dalam hidupmu. Jadi orang yang masih hidup di dalam kehidupan lama, ya sudah dibaptis 10 kali pun masih aja tetap seperti itu, masih terikat dengan kehidupan yang lama, maka dia belum dapat hidup di dalam kehidupan yang baru. Oleh sebab itu dia belum diciptakan dengan ciptaan yang baru melalui Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh, sehingga apa yang menjadi hakikat diri kita biarlah akhirnya intinya sama seperti Kristus. Haleluya. Intinya itu adalah sama seperti Kristus. Sebab itu mari kita buang segala kepahitan, kegemaran dan pertikaian, dan juga kejahatan. Tadi istriku, dia Ibu Gembala sendiri bersaksi, dia itu manusia yang paling suka marah-marah. Sedikit-sedikit trouble sekarang. Untuk saya ini manusia yang paling sabar. Aduh, kalau tidak sabar berantem terus setiap hari mungkin. Jadi kalau ada yang ibu yang suka marah-marah, suami diam-diam saja. Suami yang marah-marah, istri yang diam. Itu lain lagi. Ini terjadi sama saya. Istriku itu suka marah-marah dulu, tapi sekarang ya dia sudah mulai berubah. Tetapi masih juga marah. Dan istriku paling takut sama tikus. Kalau ada tikus dia sudah teriak-teriak, lari sana lari sini. Dan suka digodain sama si Esra itu, sama mamanya. Nah itu memang luar biasa. Efesus 4 ayat 31 coba baca. Sebab itu marilah kita buang segala kepahitan, kegeraman dan pertikaian dan juga kejahatan. Efesus 4 ayat 31 coba baca. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, buang semua. Haleluya. Amen. Buang. Kegeraman, kejahatan, apa segala buang.
Jangan lagi khawatir dalam hidup ini. Jangan stres dengan kondisi keadaan sekarang ini. Berharaplah sama Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Dia selalu memegang kita dengan tangan kanannya dan menuntun hidup kita. Itu dalam Yesaya 43 ayat 10, saudara baca saja. Rumah jangan baca itu. Oh, tidak salah ya. Saat kita membuang segala kepahitan kita, akan mendapatkan sukacita, damai dan hal-hal baik lainnya. Hidup kita terlalu berharga, jangan disia-siakan, jangan dengan kepahitan. Haleluya. Hidup kita berharga, saudaraku. Jangan disia-siakan dengan kepahitan. Kita berharga dan sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Orang yang putus asa dan berjalan tanpa tujuan seringkali alami kekecewaan dan akhirnya menyalahi Tuhan. Saya ulangi lagi, saudaraku. Orang yang putus asa dan berjalan tanpa tujuan seringkali alami kekecewaan dan akhirnya menyalahi Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Dia maunya jalan sendiri, semau gue, kata orang Jakarta. Begitu dia telusuri jalannya, buntu. Bukan lagi dia menyalahi dirinya sendiri, tapi justru dia menyalahi Tuhan. Mengerikan orang Kristen seperti itu. Kita yang sedikit ini masih, mari kita waspada terhadap diri kita sendiri. Hiduplah di dalam kuasa dan dari supranatural Allah itu, sehingga kita dapat membatasi diri kita untuk hidup takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga pada saat kita dipanggil, nama kita tercatat di buku kehidupan itu di surga. Haleluya. Sehingga kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Pahitan dimulai dari iri hati sampai menimbulkan kebencian seperti kakak-kakaknya Yusuf yang iri hati karena jubahnya. Yusuf yang indah yang diberikan oleh bapaknya, seolah-olah bapaknya itu beri kasih terhadap Yusuf, beri kasih kepada Yusuf dan tidak kepada saudara-saudaranya. Akibatnya saudara-saudaranya iri hati, dengki. Akibatnya Yusuf harus dibuang ke dalam sumur yang kosong dan bahkan dia jual lagi. Yusuf dan saudaraku, dan karunia-Nya, terutama karunia mimpi dan karunia pemahaman firman Allah yang benar, yang diolok-olok kebenaran sendiri tanpa kasih. Mimpi Yusuf tentang bulan bintang yang berbicara dari hal mempelai ruang Maha Kudus. Yusuf yang begitu kecil, Allah sudah memprediksi dia. Kenapa Allah harus memilih Yusuf dan tidak memilih saudara-saudaranya yang lain, Yehuda atau siapa? Kenapa Allah harus memilih Yusuf? Karena Yusuf itu adalah lembut hati. Haleluya. Kelemah lembutan itu yang Tuhan pandang. Kelemah lembutan Yusuf itulah yang Tuhan lihat. Ya, ibarat kata orang yang ikhlas. Halo? Adakah keikhlasan di dalam diri kita? Walaupun sudah dilemparkan di dalam sumur,
baju yang bagus itu disobek-sobek, ditaruh darah, dibawalah ke Yakub, dan mereka katakan, ini Yusuf sudah dimakan sama binatang buas. Rencana mereka mau dipenggal Yusuf punya kepala. Tapi Yehuda datang dan dia berkata, jangan kita bunuh anak kita. Mari kita jual saja kepada pedagang-pedagang saudara-saudara. Dan akhirnya dia dijual 30 keping perak kepada saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara itu jual lagi kepada si Potifar. Walaupun Yusuf disakiti sekalipun, dia tidak pernah dendam dalam diri dia. Coba kalau itu terjadi sama diri saudara, kira-kira saudara dendam tidak? Pasti dendam. Tetapi Yusuf dia tidak pernah dendam. Malah akhirnya Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dia dikasih masuk lagi ke dalam penjara oleh Potifar. Karena gara-gara istrinya Potifar mau menzolimi dia, fitnah dia, akibat masuk penjara. Tapi pada saat masuk penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Haleluya. Walaupun engkau ada di lubang singa, seperti dalam sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau di sana. Haleluya. Sebab itu pada saat kegentingan terjadi dalam diri kita, jangan kita takut. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Pernah ada seorang hamba Tuhan, dia kesaksian di sini, saudara. Namanya anak Timur, anak dari Timur. Dia sekolah di sekolah Roy Andi Utasoy itu, sekolah apa itu namanya? STT, ya, ada. Dan akhirnya suatu ketika itu masyarakat datang dan akhirnya memotong semua murid-murid situ dan membakar itu sekolah, dan akhirnya mahasiswa ini dipotong penggal kepalanya, hampir putus, dan injak-injak, dan kepalanya hampir putus, saudaraku. Tetapi puji syukur, Tuhan kembalikan kepalanya dan tidak jadi mati. Walaupun beberapa babak belur dihajar habis-habis. Dalam kekelaman, Yesus ada di situ. Dan sekarang saudaraku, hamba Tuhan ini dia keliling dunia untuk memberitakan firman Tuhan, menjadikan saksi bagi banyak orang, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, ada rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Untuk apa, saudaraku? Agar supaya nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Dia kasih tunjuk itu. Dia punya badan yang dicaca-caca itu. Ya, semuanya luka-luka, tetapi sudah sembuh. Dan leher yang sudah dari kiri kanan semua, yang sudah disayat itu pun dikasih perlihatkan semua. Menurut dokter tidak mungkin hidup. Tetapi puji Tuhan kembali sambung lagi. Dan karena kuasa Allah. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu saudaraku, Yusuf dia menjadi berkat bagi saudara-saudara yang membenci dia. Dan akhirnya saudaraku, pada saat Israel dilanda kelaparan yang besar, Yakub suruh anak-anaknya pergi untuk membeli
gandum di Mesir. Dan orang kedua di Mesir itu adalah Yusuf. Waktu 11 kakak-kakaknya datang, Yusuf sudah tahu, oh ini kakak, ini Ruben, ini Yusuf. Namun Benyamin tidak dibawa, Benyamin di rumah. Yang mulai dengan hikmatnya dia bilang, kamu boleh bawa pulang semua ini, tapi ingat, kamu harus kalau kembali harus bawa Benyamin, bawa adikmu yang paling bungsu itu datang menghadap saya. Kalau tidak boleh diinjak, kamu akan mati. Saudaraku, mereka pergi dan akhirnya mereka menyesal. Waduh, gara-gara kita bunuh Yusuf, akibatnya nanti kita rasa sendiri. Mereka pikir orang yang menjadi orang kedua di Mesir itu bukan Yusuf, orang lain. Tapi Yusuf sudah tahu. Kok orang ini tahu ada adik kita lagi? Saudaraku, Yusuf dia tidak pernah marah kepada keluarganya, kepada kakak-kakaknya. Dia tetap eksis. Dia tetap tidak simpan dendam, tetapi dia memuliakan Tuhan. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan iri, jangan simpan sakit hati. Kalau Yusuf simpan sakit hati wajar. Kalau Yusuf simpan sakit hati wajar, karena dia sudah dizolimi begitu rupa. Tetapi waktu dia berkumpul dengan saudara-saudaranya bilang, akulah Yusuf yang kamu bunuh. Mereka ketakutan, gemetar. Waduh, pasti kita akan diapa-apain. Jangan kamu takut. Karena Allah yang mengutus aku melalui semua ini, sehingga aku menjadi orang kedua, nomor 2 di Mesir. Ini semua adalah ini semua adalah rencana Allah untuk menolong kalian semua. Anda mau jadi berkat bagi orang lain? Anda mau jadi berkat bagi saudara-saudaramu yang lain? Ini, jangan simpan diri hati. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kepahitan dalam hidup. Lakukanlah apa yang Tuhan hidupkan dalam hidup. Lakukanlah itu, karena Tuhan mengasihimu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf lambang daripada mempelai wanita. Dia memiliki kedewasaan yang kuat dalam diri dia. Kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Sehingga dia tidak lagi menyimpan iri hati, dendam. Apapun yang terjadi dalam diri dia, dia mengampuni. Waktu dia sementara melaksanakan segala apa yang dia harus jalani itu, sampai pada titik akhirnya itu, saudaraku, itu semua adalah ujian. Dia mengalami yang namanya baptisan api itu, yang tidak masuk di otak manusia. Dia alami baptisan api itu. Untuk apa, saudara? Dia menjadi dewasa, menjadi mempelai Kristus. Saudara dan saya, Allah ingin rindukan agar supaya engkau dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Tidak lagi jadi Kristen baik, tidak lagi jadi Kristen anak-anak. Tetapi jadilah Kristen dewasa, orang dewasa yang sudah berpikir maju, memiliki karunia-karunia rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah strata kehidupan kekristenan itu.
Mempelai wanita harus memiliki damai sejahtera. Kalau tidak damai, jangan harap jadi mempelai seperti tubuh terpisah dari kepala. Halo? Mempelai wanita harus memiliki damai sejahtera. Adakah damai di dalam hidupmu? Kalau tidak damai, jangan harap jadi mempelai seperti tubuh terpisah dari kepala. Jangan harap jadi mempelai. Lalu Yusuf adalah gambaran dari mempelai Yusuf. Dan juga termasuk Anda dan saya, ya, yang tidak menyimpan amarah, sakit hati, dan dendam. Dan ini yang Tuhan tidak suka kalau kita simpan amarah, sakit hati, dan dendam. Persiapan menjadi mempelai Kristus, yaitu yang pertama adalah menjadi milik Kristus, yaitu kelahiran baru dan serta dengan sikap pertobatan yang sungguh-sungguh menjadi syarat utama sebagai calon mempelai. Yang pertama adalah menjadi milik Kristus. Sudahkah engkau menjadi milik Kristus? Sudah lahir kelahiran baru dan disertai dengan sikap pertobatan yang sungguh-sungguh menjadi syarat utama bagi calon mempelai. Hidup benar dan kudus. Yang ketiga adalah membangun dengan kualitas emas, perak, dan batu permata. Membangun hidupmu dengan emas, imanmu dengan emas, kemurnian, berkualitas emas, perak, dan batu permata yang mulia. Saudaraku, hidup seorang mempelai sudah dalam strata mulia, ruangan kudus, ruangan maha suci. Dan di ruangan maha suci itu semuanya itu, saudaraku, asalnya asli daripada surga. Dan yang keempat, berjaga-jagalah. Haleluya. Berjaga-jagalah, jangan lengah. Berjaga-jagalah, jangan lengah. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mereka yang mereka yang apa? Lengah dan mencabik-cabik. Hati-hati, jangan lengah. Oleh sebab itu, saudaraku, kenapa sih banyak orang menjadi tawar iman? Kenapa banyak orang akhirnya tidak rajin beribadah? Karena mereka tidak berjaga-jaga di dalam kehidupan mereka, dalam iman mereka. Berjaga-jaga, maka lihat kuasa ilahi itu dasar bagi kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Engkau ada. Musik maju. Jangan apa? Jangan simpan Pahitan.